Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka qawlan thaqila, qawlan karima, qawlan baliga, qawlan maysura, qawlan layna, qawlus thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma zayyinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Pertama-tama yang kita sama-sama menghormati, muliakan Bapak Karutan. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Segenap Bapak KPLP, Komandan Jaga dan seluruh petugas yang bertugas hari ini dan sahabat-sahabat sahibai sijen, terutama yang jadi teladan ini Komandan Blok dan pengurus masjid. Semoga tahun ini 1442 Hijriah keadaan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semoga tahun ini kita menatap ke depan, janganlah menatap ke belakang. Seperti saya tadi naik motor dari Maros ke Pangkep, Utang Pangkep ini. Kalau saya menoleh ke belakang terus, saya tidak akan sampai-sampai. Begitulah kita ini saudara. Perjalanan ini masih panjang. Dan cita-cita kita adalah insya Allah menjadi penghuni surga. Itulah tujuan kita. Ada orang mengatakan tidak boleh orang salat ingin surga. Tidak boleh juga orang takut maksiat karena takut neraka. Boleh orang beribadah ingin surga. Ya, ini mesti diluruskan. Ada anak di masyarakat mengatakan tidak boleh orang salat surga namawi. Tidak boleh juga orang puasa surga namawi. Boleh. Mana ayatnya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Itu ayatnya. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga. Jadi disebut Allah langsung surga. Jadi boleh orang bercita-cita surga karena bagian daripada keimanan kita adalah iman kepada akhirat, dan akhirat kelak itu ada balasannya, yaitu surga dan neraka. Semoga kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, ada dua hal yang mesti kita masukkan di dalam tubuh kita. Ya, ini penting sekali. Ada dua hal yang mesti masuk di dalam tubuh kita. Kalau tidak masuk itu mati. Apa itu? Makanan yang masuk di dalam mulut kita, minuman yang masuk di dalam mulut kita. Kalau kita tidak lakukan itu mati seseorang. Tapi ada lagi satu yang tidak membuat orang mati, nampak tubuhnya kalau dia tidak isi. Apa itu? Yaitu yang masuk di dalam pendengaran kita dan masuk di dalam mata kita. Kalau mata tertutup, orang buta tetap bisa dia dapat ilmu, tapi dia masuk di dalam telinga. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, huwallati akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ya. Jadi bukan bidan itu yang keluarkan kita, bukan dokter. Allah. Bayangkan itu ada 3 kilo beratnya, jalalannya sempit sekali seperti gini telunjuk lebar. Kenapa dia bisa keluar? Karena Allah yang mengeluarkan benda itu. Namanya bayi itu, janin itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi itu ajaibnya manusia, Pak. Waktu dia di dalam mau keluar itu seperti lembeknya balon. Kalau tiup balon gas itu begitu itu.
bisa gepeng itu badan kita. Ini kepala bisa bentuk lonjong ketika melewati rongga rahim itu. Tapi ketika dia keluar kena udara, keras itu kepala. Siapa yang membuat itu? Allah, karena dia mengatakan huwallati akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada ilmu kamu bawa, maka mamamu itu tidak tahu apa kau panggilkan. Tapi apa yang terjadi kita tahu mengenal mama kita. Allah memberikan kita seperangkat alat. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a, dia memberikan kalian pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti masuk di dalam tubuh kita setiap hari, saudara rahimakumullah. Sebagaimana disebut tadi Bapak Karutan, bahwa ada orang punya waktu tapi tidak punya kesempatan. Di sini di Rutan ini ada waktu, ada kesempatan, ada tempat, tinggal kita arahkan kaki kita. Iya, arahkan niat kita untuk kita duduk bersama. Tidak lama, tidak cukup 2 jam. Lebih banyak kita nongkrong di bawah pohon kelapa, berbincang-bincang yang tidak tahu bernilai pahala atau bernilai dosa. Olehnya saya ini Pak hari ini berduka karena panggilan dakwah saya tetap datang. Omku bilang, selenggarakan kimayat besok nah. Saya berpikir kalau tidak datang ke ini, saya cuma 1 kali 2 minggu ke Rutan Pangkep ini. Materi sudah saya ketik. Saking semangat aku ceramah di sini Pak. Kemarin datang aku kira hari Senin. Tanya sama yang piket kemarin. Sampai ke di depan, kenapa tidak ada mobil? Aku lihat Pak Karutan ini. Tidak ada motor di depan, sepi sekali. Tapi saya terkesima pemandangan di depan. Masya Allah, cantik sekali kuliah ini Rutan Pangkep ini. Banyak sekali perubahan. Saya tidak tahu ini baru hari Minggu kemarin itu. Saya ketok-ketok, mengintip Mian piket. Dalam hatinya, kenapa datang ustaz ini gitu? Assalamualaikum. Mau apa kok? Saya dibantu. Bukan mengisi ceramah. Hari ceramah. Ada Pak Karutan. Tidak ada kini libur ini hari. Bilang begitu libur. Hari apa ini Pak? Hari Ahad ini Pak Ustaz. Hari Ahad kan? Kira saya hari ini Senin ini hari. Bayangkan itu. Begitu semangatku. Dari kemarin ini kupet-ketiin. Saking karo-karoku itu ada yang tidak terlalu bagus secara printnya. Karena saya kenapa merasa berhutang? Aku rasa kalau apa yang sudah kubaca tidak kusampaikan. Apa yang sudah kuketik ini kan kalau saya tidak datang hari ini karena ada keluarga meninggal, tinggal lagi ini materi. Saya mengatakan sama Om, insya Allah pulang ke ceramah di Rutan saya akan ikut melenjarang-garakan. Dia meninggal ini tetangga saya, tante saya, tapi karena dakwah saya sementara menyisihkan diri, kupacu sepeda motorku, kulewati lampu merah sebagaimana lagunya Iwan Fals ketika dia naik motor. Kupacu sepeda motorku, jarum yang tak mau menunggu, tancap terus, di depan ada polantas, polantas, banyak polantas di jalan. Tapi sekali lagi saudaraku, dakwah kalau kita sudah dilantik, dipilih, sudah diakui sebagai pendakwah, jangan sia-siakan pekerjaan ini. Demi Allah, saya pernah ingin menyampingkan pekerjaan ini, tapi Allah tarik saya, jangan kau tinggalkan badan. Melalui ada orang yang memberi katakan saya, dan itulah caranya Allah mencegah saya meninggalkan dakwah ini. Dan hari ini alhamdulillah, karena selama pandemi ini terus terang, yang baru mengadakan pengajian cuma Rutan Pangkep. Dan ini ku videokan ini saudaraku sebagai materi saya berdakwah tidak sembarang ku bilang. Saya berdakwah juga ada materi ku bawa supaya juga masyarakat luar tahu. Wah, janganlah selalu orang yang di dalam lapas itu dikonotasikan jelek. Fir'aun bagi dia itu istana buruk. Fir'aun itu bagi dia istana jelek. Kenapa? Karena dia menjadi penghuni neraka. Tapi Nabi Yusuf bagi dia penjara bagus, karena membuat namanya Harun di dalam Al-Quran,
bahkan percakapannya disebut di dalam Al-Quran. Boleh jadi saudara di sini orang dilihat di luar itu jelek, itu penjara. Tapi kalau di sini engkau bisa mengaji, di sini engkau mengenal Allah, di sini engkau bisa khutbah, di sini engkau bisa azan, di sini engkau membaca Al-Quran, di sini engkau menjadi aktif berjamaah, di sini engkau banyak meluangkan waktumu di rumah Allah, di masjid ini, maka tempat ini lebih baik bagimu daripada di luar. Kenapa bisa lebih baik di sini, Ustaz? Nah di sini tidak ada. Iya, bukankah di luar engkau bertetangga dengan masjid? Pintu masjid tidak kau lihat-lihat, lewat-lewat aja. Tidak pernah kau hiraukan panggilan azan. Di sini engkau dipanggil oleh muazzin, kemudian datanglah komandan belo, salat kau semua. Kemudian diumumkan lagi di petugas, di pengeras suara di depan, 4 panggilan kita di sini, Pak. Masa tidak mau ki sembahyang, nana sudah 4 panggil ki. Nah panggil maki muazzin, nah panggil maki komandan belo, nah panggil maki pengeras suara, datang lagi petugas, salatlah kali. Ya. Jadi terkadang itu sesuatu yang tidak disukai bagus bagi kita. Sama perempuan. Tak aku itu perempuan itu hamil, berdarah-darah, dia kalau melahirkan pecah, robek saraf-sarafnya. Perempuan itu Pak kalau melahirkan robek kulitnya, tulangnya. Kalau kasih perumpamaan orang yang melahirkan itu seperti dipatahkan tulangnya ini 18 ruas. Coba ini ada 10 tangan tak ini 10 dipatah, dilekong begini. Ini sebab 10 tambah lagi 8 ini 10, 18 ruas dipotong, dipatah-patahkan. Begitu perihnya itu Pak melahirkan. Tidak suka perempuan, tapi apa yang terjadi? Boleh jadi engkau tidak suka itu melahirkan, tapi baik bagi kamu. Kenapa baiknya? Di situ ada keturunan-keturunanmu. Boleh jadi dia nanti lebih baik dari bapaknya, lebih baik dari mamanya, dia menjadi nabi dan rasul. Dan itu terbukti. Sehingga itu saudaraku, janganlah dipandang selalu musibah itu jelek. Sehingga kita malah sakurin ya 10 tahun, 9 tahun. Tapi kalau 9 tahun kau gunakan di sini menghafal Al-Quran, dan itu yang membuat engkau masuk surga. Ada sahabat saya di sini dari Rutan. Saya tanya beberapa minggu, 2 minggu yang lalu. Ya sudah ponis maki sudah ya Ustaz. 9. Kecil itu 9 daripada ada orang yang hukuman mati. Ada perempuan di Medan itu hukuman mati. Siapa dia? Bayangkan suaminya sendiri, teman tidurnya sendiri ya, dia bunuh. Menyesallah dia. Dia lebih berat hukumannya daripada kita. Dan ini juga penting. Ini kajian kita tentang hati. Ini di hati awal kebaikan, juga di hati awal perbuatan buruk. Ini kajian kita. Kita bahas tentang perempuan yang di Medan itu dan 2 perempuan. Ada 2 perempuan ini heboh beritanya ini Pak. Menjadi contoh bagi kita karena di sini banyak laki-laki dan jangan kita ambil contoh penyakit hatinya itu perempuan sehingga sekarang dia gigit jari dan tidak ada yang sama hukumannya di sini. Hadirin yang berbahagia, judul kita hari ini tentang hati kebaikan. Ya. Di hati awal kebaikan dan di hati awal perbuatan buruk. Di mana letak judul ini diambil? Terinspirasi dari hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala inna fi jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Jadi ini Nabi memberikan kita ilmu pengetahuan. Jadi hebatnya itu Nabi, ilmuwan belum tahu tentang ada segumpal darah di dalam dada kita, Nabi sudah tahu 1000 tahun yang lalu. Ini hadisnya. Ketahuilah pada tubuh, setiap tubuh yang ngasena kateng-ngaseng, setiap orang ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Saya pertanyaannya, yang manakah yang mana disebut hati ini? Mohon bantuan jamaah. Apakah jantung? Apakah hati yang hitam itu yang Nabi bilang darah mateke?
ataukah limpa atau ginjal, yang mana kira-kira menurut saudara? Yang mana kira-kira? Siapa yang bisa bantu? Hah? Kira-kira yang mana maksud Nabi ini segumpal darah? Kalau dia baik, baik seluruh tubuh. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuh. Kalau dari segi kesehatan, yang tunjuk ini adalah jantung. Dari segi kesehatan. Kalau jantung Pak rusak semua. Apa orang yang membuat itu dioperasi, dipasangi cincin jantungnya? Karena di situ selang mengalirnya darah sampai ke otak, sehingga kalau dia tersumbat maka lumpuhlah otak, lumpuhlah tangan. Sehingga kalau dari tinjauan kesehatan yang tunjuk ini hadis Nabi adalah jantung yang bergerak duk 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 duk, yang tidak pernah berhenti. Ada profesor tetangga saya waktu saya di pesantren mencoba. Ini jantung ini ajaib, tidak pernah berhenti. Pernah satu kali ada jantungnya orang dikeluarkan, dicabut ki. Jadi sekarang itu ilmu kedokteran, tinggal nyawa, tidak na otak hati, nyawa. Kalau otak sudah nak kerja, jantung sudah nak kerja. Anakku itu cucu tak anak di rumah. Anakku itu Pak ada hidup dengan selang di kepalanya. Jadi saya ini penuh dengan ujian. Ada anakku saya Pak hidup dengan selang, lumpuh. Kalau kita lihat ki itu menangis ki waktu dia kecil, jalannya kayak orang berenang, gaya dada, gaya menghadap ke atas, kepalanya selang di kepalanya, tembus di perut sini. Lewat. Tidak ada sekarang semuanya na otak. Jantung, na cabut jantungnya orang, baru na pasangi cincin. Siapa jantung pernah dicabut? Bercerita itu ketua majelis ulama, guru tak sama si Baso. Dia cabut, baru diganti, dipasangi cincin. Jadi jantung ini adalah kalau dia baik, baik seluruh tubuh. Ini dari segi kesehatan. Tapi dari segi maknawi yang mana kira-kira tunjukin? Kalau saya juga jantung. Karena jantung itu Pak, kalau kita takut, dia juga berdebar-debar. Kalau dia berani, dia juga berdebar-debar. Berdebar-debarnya frekuensi, berbeda frekuensinya. Kadang cepat, kadang tinggi. Makanya di dalam Al-Quran apa disebut? Fi sudurin nas, membisikkan di dalam dada manusia. Di mana dibisikkan itu? Di jantung manusia. Jadi jantung ini letaknya, yang maksud hati di sini bahasa Indonesia adalah jantung. Disitulah letaknya niatnya manusia. Karena yang mengomando badan kita ini Pak bukan pikiran. Jadi jenderalnya tubuh kita ini Pak, jamaah yang berbahagia, jenderalnya tubuh kita ini bukan otak, bukan. Apa jenderalnya? Hati. Ketika Anda berniat makan, maka hati itu berniat makan, maka hati itu memerintahkan akal, akal memerintahkan mata, mata mencari mana makanan, kemudian akal lagi memerintahkan tangan, dan dia mengambil makanan itu dan memasukkan di dalam mulut kita. Itulah kenapa hati itu perlu berniat baik, saudara. Karena kita ini masuk 1442 Hijriah, insya Allah kajian hati tentang niat ini luar biasa kita kaji, dan insya Allah saya seluruh materi-materi itu akan kukumpulkan menjadi buku. Bahkan ini insya Allah kalau teman-teman nanti ada bebas, ada YouTube-nya, mohon dibantu kalau subscribe gitu. Dan ini nanti ku upload di YouTube ini. Iya, ada di channel YouTube saya Hamka Mahmud. Nah, tidak bisa disembunyi. Di situ ketahuan saya pernah menjadi warga. Ada, semua terupload di situ. Biar minta tak semua orang. Ada nih yang mengatakan saya di apalagi dijelek-jelekkan di situ. Tidak usah jampangi orang yang menjelek-jelekkan kita. Karena berani kita tampil di media sosial, maka berani kita juga siap dikritik, siap dicela-cela, siap dikatai, tapi siap kita juga dimotivasi. Semuanya mesti kita terima. Sekarang ini kan jawabannya terbuka. Iya, kalau berani kita tampil seperti saya, tidak bisa disembunyi. Ada bukuku, ada berapa media nasional yang liput? Ada 5 media nasional. Diliput TPRI seluruh Indonesia. Bayangkan itu waktu pertama kami masuk televisi. Saya ceramah di Kostra. Tiba-tiba mau masuk di masjid, datang tentara.
Assalamualaikum Ustaz. Baik, kuliah di televisi Ustaz. Baik, luar biasa di perjalanan hidup tanah itu tentang. Di kostrak di sini sambuai yang harus. Itu TPRI. Kemudian saya dimasukkan masuk di Metro TV. Masuk juga di detik.com. Sampai di detik.com ada seorang tangan kanannya jenderal di Jakarta. Dia ketua BNPT, Profesor Irfan Idris, menjapri saya. Ustaz, pernah kipai menjadi warga? Bilang, iya pernah kah Bapak Profesor. Disitulah saya jadi mubalik. Nah bilang, sukses ki Ustaz, maju ki terus itu. Orang yang positif kalimatnya, Profesor Dr. Irfan Idris. Saya kemarin masuk di Kompas TV. Siapa yang masukkan itu? Saya tidak tahu. Acara aku di Al-Markas saya undang wartawan, tidak datang. Wartawan televisi, padahal liputan ini bagus sekali diliput. Tapi karena saya tidak ada. Apa yang terjadi? Ketika Bapak Kakanwil hadir di acara Al-Markas, tiba-tiba beliau sangat apresiasi dan ternyata beliau bagus hubungannya dengan jurnalis. Nah tanya Kak, tidak apa-apa Ji, kuliput dimasukkan di televisi. Tidak apa-apa Pak, saya ini aslinya produk lapas. Saya tidak bisa. Saya aslinya dai produk lembaga pemasyarakatan. Khutbah pertama saya di lapas. Dan di balik saya jadi mubalik adalah kebijakannya dibentuk dai Kamtibmas, syaratnya mantan narapidana. Datang wartawan. Wartawan apa? Kompas TV. Sekarang itu kuliah channelnya 500 mi subscribe-nya. 500 mi penontonnya. Dia nuku saya karena bukan Metro Kompas TV baru berapa. Jadi kalau ada teman-teman atau petugas di sini mohon dukungan channel YouTube saya itu Hamka Mahmud. Apa saja di subscribe, like, share, dibagi-bagi. Masa itu siaran-siaran hantu-hantu banyak yang subscribe ki. Siaran apa gosip-gosip banyak yang dukung. Nah, ini siaran dakwah. Insyaallah kalau kita saling dukung akan mendapatkan kebaikan. Jadi ini saudaraku rahimakumullah. Kenapa hati? Hati awal kebaikan. Sebab hati letaknya niat. Nah itu tadi kalau berniat makan, makan. Hati itu memerintah akal, akal memerintah anggota tubuh. Selanjutnya hati itu komandonya pergerakan tubuh. Sehingga inilah yang mesti kita semua sadar. Setiap hari saudaraku rahimakumullah bangun tidur ki selalu ki berniat. Langsung bangun ki salat, bangun ki subuh-subuh pagi-pagi. Langsung kita berniat saya mau salat. Sekalipun sudah terang matahari. Mati mi jasuh mi. Beribas kami. Tidak apa-apa. Nabi Bilal pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat matahari sudah terik. Ceritanya inilah Nabi Bilal kasih bangun kami salat subuh. Tiba-tiba Bilal juga tertidur. Nanti Nabi terbangun, kena matahari. Apa yang terjadi? Nabi tetap mengatakan azan ya Bilal. Nabi Bilal azan, kemudian tetap salat sunnah sebelum salat subuh dan beliau salat subuh. Inilah menjadi contoh kalau sesuatu yang dilupa tidak disengaja maka tidak apa-apa langsung kita kerjakan. Makanya itu hukum di dalam Islam terangkat kepada 3 orang. Apa itu? Orang yang anak balik, anak-anak kecil sampai dia balik. Dia tidak terkena hukum perintah Allah. Mau nak kerjakan tidak dia terkena. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Pilih mati yang mana? Kalau kita mau tidak mau dikena syariat, ya apakah mau kita tertidur terus seperti Ashabul Kahfi kan tidak? Iya. Kita mesti mengambil salah satunya dan apa yang kita kerjakan perintah Allah mendatangkan kebaikan. Jadi ini pertama saudaraku ya sahibai sijini rahimakumullah. Selanjutnya tentang kiat hati selalu berniat baik. Ini kiatnya. Bagaimana supaya hatiku ini Ustaz selalu kau berniat baik ini? Pikoge carana. Ante kama carana hatiku. Pertama memakan makanan dan minuman yang halal. Itu yang penting. Ada ayat di dalam Al-Qur'an. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa. Hendaklah manusia memperhatikan makanan. Masyaallah, di sini makanannya halal di rutan. Bahkan di sini kita tidak bekerja dikasih makan. Sampai ada lagunya. Makan dijamin, tidur dijaga. Tiap lari.
lewati ujian ini saudaraku. Insya Allah boleh jadi Anda bebas. Seperti apa kata Nabi? At-taibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat, orang yang hijrah dari perbuatan salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini ingat tanda-tandai kalimatku saudara. Anda berbuat salah sengaja maupun tidak sengaja dan Anda hijrah berubah, kaman la dzambalah, seolah-olah tidak pernah bersalah. Tidak ada dosa. Seperti tukang pompa bensin dari nol kembali, dari nol Pak, kosong kembali. Olehnya itu bisa jadi ini Pak, ini rutan ini adalah rahim ibu kita. Iya. Ini rutan ini diperumpamakan rahim ibu kita. Kapan kita dilahirkan? Ketika sudah keluar waktu bebas, kita keluar dan menghirup udara bebas di dunia luar. Dan sepertilah kita bayi yang baru dilahirkan. Karena di sini kita banyak beribadah, banyak berpuasa. Rajin puasa sunnah saudara. Iya. Saya pendidikan puasa yang tidak bisa saya lupa, pendidikan puasa di Lapas Maros menjadi warga. Puasa Daud, hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Dan puasa itu sampai hari ini saya pelihara. Jadi hari ini saya puasa ke hari ini. Sekalipun saya dikasih air minum tetap bawa pulang, insya Allah sebentar saya buka. Ya, kalau pergi di lapas wanita ceramah, nah kasihkan minuman tidak pernah saya tidak ambil. Karena sedekahnya orang, dan itu saya pakai, saya bawa pulang di rumah, saya minum pada saat buka puasa. Belajar ki puasa di sini. Tidak ada orang mati karena puasa. Kalaupun tidak kuat ki puasa, jangan kita takut kelaparan. Ada nasi di sini. Berapa jatah makanan Anda dari negara, saudaraku? 20.000 satu hari itu makanan Anda dijamin oleh negara. Jadi jangan pakai di sini ada aketena pembesukku, bilang asing keluargaku. Saya ini perantau seperti kodong itu di mana? Di Gunung Sari, orang Bangka Belitung. Bayangkan Pak, bukan satu orang di penjara. Suami, istri dan anak-anaknya. Berapa hukumannya? Bukan sekecil, singanga. Apa itu singanga, Ustaz? Penyebutannya saja sudah terbuka semua mulut. Singanga. Tinggi sekali berapa? Hukuman apa? Seumur hidup. Bapaknya seumur hidup, mamanya seumur hidup, anaknya 2 laki-laki itu 20 tahun. Tapi Masya Allah badannya sehat. Apa Nabi bilang sama saya? Alhamdulillah Ustaz, hafal Al-Quran di sini. Orang Bangka Belitung. Di Pak D dipanggilkan dia di Gunung Sari. Panjang janggutnya, bercahaya mukanya. Kalau saya masuk ceramah, 2 di tempatnya dia salat. Sab pertama, sab kedua, antara itu di sab ketiga. Iya. Jangan kita kasus tempe baru di belakang sekali. Mana caranya bisa kena perhatian? Jadi di depan saudaraku. Iya. Mana satu tempe? Jadi saudaraku rahimakumullah. Ini yang pertama, niat kita. Makanan, perhatikan makanan. Jangan kita pernah takut. Bahkan saking anunya makanan itu datang mama kita. Ada di Maros, sekarang dikirim ke Parepare. Saking anunya itu makanan lapas. Nah bilang kapan tidak dikasih makan orang? Takui. Dulu gitu ada istilah daging sendal. Sekarang bukan daging sendal. Apa? Kari. Iya, bahkan kondro kalau musim kurban ini dimasak oleh kak. Nah bawakan rantan tiap hari anak. Sekarang dikirim di lapas di Parepare. Ini saudaraku rahimakumullah. Jadi perhatikan makanan Anda. Karena makanan itu mengantarkan niat kita baik dan minuman. Yang kedua, ini penting juga. Berniat bergaul dengan orang yang baik niatnya. Kenapa bisa ini? Kenapa bisa 12 orang ini di penjara? Ini di Jakarta ini. 12 orang masuk penjara, sekarang baru disidang perempuan. Pemicunya satu perempuan. Perempuan ini karyawan di orang yang pengusaha transport kapal itu. Apa? Sakit hati. Ya ini tidak boleh dipelihara. Jangan pernah pelihara sakit hati. Ya ini hati bayana itu. Gara-gara sakit hati, dia punya niat untuk membunuh bosnya. Apa yang terjadi? Waktu sakit hatinya kita pelihara tahun pertama tidak mau. Tapi lama-lama nak pelihara sakit hatinya. Makanya itu Pak, obat sakit hati ku kasih tahu kini obat. Jangan pernah tinggalkan surah Al-Falaq setiap sudah Anda salat 5 waktu. Qul a'udzu birabbil falaq
Kalau Anda sakit hati sembuh dengan surah itu. Kalau ada orang sakit hati karena Anda, ya ada orang sakit hati untuk mencelakakan Anda, mental sakit hati itu dia mencelakakan Anda. Demi Allah, ini doa yang luar biasa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin, dari kejelekan hasad. Penyakit hati idza hasad, apabila dia dengki dengan kita. Orang itu tidak selamanya melihat kita baik, Pak. Seperti kucing. Itu kucing melihat anak ayam di depannya tidak selamanya senang itu. Kapan ini ku terkam ini. Ya begitu juga orang itu melihat kita. Ada orang melihat kita. Nalihat matanya menatap, tidak selamanya dalam hatinya itu senang. Iya. Olehnya itulah doa dari Nabi SAW. Ini perempuan, dia sakit hati, kemudian berniat untuk membunuh majikan. Bagaimana caranya? Dia niat jeleknya ini dia pengaruhi kepada suami simpanannya, suami gelapnya. Apa yang terjadi? Suami gelapnya ini respon. Itu bahayanya itu kalau kita bergaul dengan orang jelek niatnya. Terpengaruh ini suaminya. Suaminya ini terpengaruh, lantas melapor lagi kepada gurunya. Gurunya ini punya anggota, dan inilah anggotanya. 12 orang semua terlibat dan sekarang semua ditangkap. Aku kasih tahu ke sahabatku rahimakumullah, semoga ini yang terakhir kali kita di luar ini, Pak. Tidak bisa kita lolos dari kalau nak cari ke aparat. Betul. Ada CCTV yang menyorot sepanjang jalan. Ada tangan kita ini sudah di-store di negara. Ini jejak tangan kita ini, saudaraku rahimakumullah, ini sidik jari tak ada di negara. Sehingga waktu ada kecelakaan di Maros ini, ada bus hampir jatuh di pinggir jembatan. Ada satu mayat jatuh di dalam sungai, hanyut sampai mau ke lautan. Ini tidak ada KTP-nya. Tapi apa yang terjadi? Nah, bilang ada seorang polisi yang saya tanya, dia ahli sidik jari. Ustaz, gampang sekali. Diambil gitu sidik jarinya mayat, dikasih melengkek, di print, fingerprint, langsung. Kemudian kita searching, masuk di gudang data rakyat Indonesia, langsung bilang perempuan ini alamatnya dari Sumatera, begini. Sudah diketahuan. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita ini tidak bisa kemana. Perempuan itu otaknya daripada kasus ini. Ini bahaya ini hati, Pak, kalau berniat. Yang kedua, ada perempuan suaminya sendiri dia bunuh. Suaminya karena hatinya dia di Medan. Suaminya ini bukan orang sembarangan, hakim. Sekarang dia baru menangis Bombay. Menangis dia di sidang. Bilang suratan takdir, mudah-mudahan dia menjalani hukumannya itu dia juga bertobat, karena itu indahnya Islam. Tidak langsung orang dihukum mati. Ada kesempatan kita ini masih kasih nyawa, gunakanlah kesempatan itu berbuat baik. Sebagaimana saudara kita ini di Gunung Sari, dia satu keluarga dari dulu lebih ini kapan 10 tahun diponis mati. Dan dia menjadi bercahaya wajahnya, dan saya lihat dia bersungguh-sungguh dengan mengerjakan perintah. Jadi ini saudara, caranya supaya hati kita ini selalu berniat baik. Jangan berteman orang berniat buruk. Karena satu itu, Nabi dimusuhi berdakwakan apa? Karena gara-gara Abu Lahab. Kenapa kau percaya Muhammad itu? Gara-gara ucapannya itu terpengaruh orang-orang yang lain. Sebaliknya yang mana ditemani bergaul? Orang yang bagus niat. Ayo kita berpuasa deh. Itu yang panggil kita berpuasa, ajak kita berpuasa. Itulah yang kita ikuti, itulah yang kita bersama-sama mengamalkan puasa. Yang ketiga saudaraku, kiatnya hati ini selalu baik, yaitu pertama berdoa. Doa ini penting. Ada doa, mudah-mudahan bisa diamalkan semua. Dan hari ini kita ikuti ini doa ini. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan setiap Aisyah ini yang jadi saksi doa ini adalah Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah. Ini kuceritakan ini Ummu Salamah pemilik riwayat ini. Ini Ummu Salamah meninggal ke suaminya, namanya Abu Salamah. Ini menariknya ini. Ini kalau ada orang mati, apa dibaca saudaraku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi tambahannya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, segalanya dari Engkau akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah musibah daripada musibah, berikanlah pahala daripada musibahku ini, dan gantilah lebih baik yang pergi. Ini
Jadi kalau ada hilang apa-apa saudaraku, ini baca doa. Termasuk kalau orang istri kehilangan suaminya atau seorang suami meninggal istrinya, baca doa. Ini Ummu Salamah baca doa ini. Ya Allah, gantilah suamiku. Maknanya doa itu, gantilah suamiku yang meninggal ini lebih baik. Doanya dikabulkan saudara. Ketika dia sudah menjadi janda lewat masa iddahnya, ini Ummu Salamah mau dilamarkan oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak mau. Maulah lagi dijodohkan dia dengan Umar. Umar juga segan. Lantas Nabi mengatakan, akan ada suamimu nanti lebih baik daripada Abu Salamah. Lebih baik daripada mereka berdua itu. Lebih baik daripada Abu Bakar, lebih baik daripada Umar. Siapa yang kalau begitu siapa yang menjadi suamiku yang lebih baik dari itu? Saya akan menikahi. Jadi Ummu Salamah ini janda, suaminya meninggal di medan jihad, dan yang menjadi suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mendengar doa ini. Seandainya dia tidak menjadi suaminya Nabi, istrinya Nabi, tidak didengar kita doa. Dia dengar Nabi baca doa. Ya muqallibal qulub, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Nabi bersabda, Ummu Salamah mendengarkan doa Nabi ini, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Coba ikuti saudara, baca 3 kali supaya doa ini pindah, diterima. Kalau ada orang Bugis itu biasa terima ilmu, bilang ulangi 3 kali. Kalau saya diulang 3 kali, kalau di luar itu orang terima ilmu, ngereng jangan ngelotong, soko, apa sih bayau nak ketinau. Amin awam makin. Ikut miki apa yang saya ucapkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agama. Ini bagus tadi. Sebelum salam bagus dibaca. Jadi kalau sebelum salam itu ada doa. Salah satunya doa itu yang wajib, yang sunnah dibaca, berlindung dari siksa kubur, fitnah dajjal, dan salah satunya ini juga doa bagus dibaca. Kalau tidak bisa dibaca di situ atau lupa baca pada saat sujud terakhir. Subhana rabbil a'la. Di situ itu bagus panjang-panjang itu doa. Kalau sujud terakhir, apalagi kalau salah sunnah sendiri, baca ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit. Ini sabit ini doa sama dengan orang kalau ziarah kubur. Kalau orang mengantar mayat di kuburan, apalah baca kayak ini juga doanya. Ya Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah orang ini, jenazah ini, dan teguhkan ucapannya ketika dia diinterogasi oleh malaikat Munkar wa Nakir. Itu dibaca sabit itu, kukuhkan. Iya, pametoi. Iya, panenungan bahasa Urdu di dalam agama. Ini doa saudara. Mudah-mudahan kita telah hafal, dan kalau mau ilmu ini, doa ini tidak hilang, amalkan dia tiap hari. Tiap hari kita amalkan. Jangan kita sekali-kali hilang gitu. Kenapa Ustaz itu tonji doa aku kemarin? Doa itu tidak apa-apa diulang-ulang. Innallaha yuhibbul muhillina fid doa. Itu doa. Di sini. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mengulang-ulang doanya. Karena kenapa? Kita tidak tahu di jam mana, detik mana, hari apa, minggu apa, pekan apa, bulan apa, tahun apa, pas Allah nak terima doa. Jadi jangan pernah bosan berdoa. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, selanjutnya saudaraku rahimakumullah, tentang pentingnya hati ini dibersihkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mau Isra Mi'raj, Nabi yang mau ketemu ini kan siapa yang mau ketemu Isra Mi'raj? Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya itu hatinya Nabi bersih,
sampai datang malaikat Jibril berbentuk manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dibelah dadanya. Dibelah dadanya Nabi SAW. Ini hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang malam perjalanan Isra. Ketika aku berada di Al-Hittim, beliau menyebut Al-Hijr. Dalam keadaan berbaring, tiba-tiba seorang datang lalu membelah. Seorang ini maksudnya malaikat Jibril. Iya. Qatadah berkata, dan aku mendengar dia berkata, lalu dia membelah apa yang ada di antara ini dan bertanya Al-Jurud yang saat itu ada di sampingku, maksudnya dia berkata dari lubang leher. Iya, dibelah sampai perut. Dari atas dadanya sampai di tubuh rambut kemaluannya. Lalu Nabi laki-laki mengeluarkan kalbu, hati Nabi. Seperti itu guru tak dikeluarkan dikeluarkan hatinya baru dipasangkan cincin. Kemudian dibawakanlah kepadaku sebuah baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman. Lalu dicuci hatiku, kemudian diisinya dengan iman dan diulanginya. Kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan berwarna putih, lebih kecil dari begal namun lebih besar daripada keledai. Itulah burak. Jadi burak itu Pak, dia kuda bersayap. Kecepatannya itu burak sama dengan kilat. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu, yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Jadi itu burak asal katanya daripada kilat. Saking kencangnya itu kendaraannya Nabi, berkedip matanya langsung sampai di Masjid Haram. Langsung sampai di Masjid Al-Aqsa. Begitu cepatnya itu kendaraan. Kuda bersayap. Ada sayapnya itu kuda warna putih, dan ini digambarkan di dalam hadis. Jadi saking pentingnya itu hati bersih saudaraku. Nabi sebelum menghadap Allah menerima perintah salat 5 waktu, dikeluarkan dulu jantungnya, dibersihkan. Nah, dibersihkan dengan wadah emas. Apa ini diperumpamakan ini wadah emas ini? Dibersihkan hati ini dengan ibadah. Jadi salat itu diibaratkan wadah emas. Haji itu seperti wadah emas untuk membersihkan hati kita daripada hal-hal yang mengotori. Kesimpulannya saudaraku rahimakumullah, kajian kita hari ini, perbaikilah selalu niat. Selalu berniat baik setiap saat agar kebaikan mudah dikerjakan. Utamakan selalu memperbaharui niat. Selalu saya menikah karena Allah. Ada orang lama menikah, ya Allah, tidak apa-apa kalau itu diperbaharui niat, tidak apa-apa. Iya, menikah karena Allah. Saya berkeluarga karena Allah. Iya, saya mengaji karena Allah. Saya karena salat karena diperbaharui niat. Karena niat itu adalah inti daripada ibadah kita, saudara-saudara. Di mana letak niat? Itulah di dalam hati kita yang mengarahkan kita, mengarahkan pikiran dan memerintah anggota tubuh untuk mengerjakan. Sebaiknya hindari dan jauhi niat buruk, niat jelek. Sebab itu adalah pintu setan memperdayai manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi tutup rapat-rapat celah yang menguasai diri kita. Setan menguasai diri kita dengan tidak berniat jelek dan buruk. Jauhi niat buruk. Kalau ada niat jelek, tak hindari saudara. Ada niat jelek, ada di dudungku kusarin rini kau. Pajikangan ne mate ka jangan ki. Kalau malu mate ka, berpikir kira nanti kamu cara nama ne. Oh, niat sulepin joy. Oh, ayo, tete siapa baji. Begitu mana menarahkan gitu setan. Begitu kita ada niat, niat. Kulai gula busi nyawaku deh. Oh, ada niat. Datang di setan, bisikan kedua. Wah iya, bagus mentong kalau wah, palepak mintu nyawan. Kasih lagi petunjuk. Rasa petunjuk. Nah lihat nih, oh itu ada ikat pinggang. Jangan lihat tali rapia. Ini yang oter. Narakan lagi. Sudah ada tali, narakan. Oh ini ada tempat. Mana buktinya? Itu tahanan di Polda Sulawesi Barat. Putus AC kasusnya kasus penggelapan. Iya, padahal kasusnya itu kecil. Banyak orang kasusnya lebih besar daripada dirinya. Tapi orang tetap kuat karena dia tidak berniat jelek. Nah ini saudaraku, jadi jauhi berniat hal-hal yang merugikan diri kita, karena disitulah setan yuwaswisu. Ya. Jadi itu setan bisikan pertamanya, panah pertamanya kalau kena, masuk lagi panah kedua, masuk lagi panah ketiga. Kapan dia berhenti? Kalau nyawa telah pergi. Sekarat dia masih ada,
Setan itu kalau kita sekarang masih ada, dia berbentuk seperti bapak kita, nenek kita dahulu. Sini kona aminawa makorinaki, begitu dia bentuknya. Itulah kenapa kalau ada orang sekarang disuruh mengaji, supaya jin atau setan ini yang menjelma menjadi wajah keluarga kita, dia tidak berhasil memperdayai orang yang sekarang ini. Jadi itu saudaraku rahimahumullah. Semoga Allah membimbing kita semua. Ada satu ayat yang menjadi permurnian niat ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ada surah di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata ikhlas di situ, tapi ayat itu disebut sebagai surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ini dibaca setiap hari. Kalau ada orang ini dibacaan salatnya tidak apa-apa. Nabi mengatakan ada pernah orang diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini wajib imangi Qul huwallahu terus ini bacaannya. Nah, Nabi mengklarifikasi, betulkah yang disebut oleh saudaramu itu? Kata sahabat itu, betul ya Rasulullah. Saya kalau salat Qul huwallahu dibaca setelah Al-Fatihah. Iya, dan saya membaca itu karena itu surah yang paling kucintai. Itu surah paling kusukai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Qul huwallahu ahad itu saudaraku seperti 2/3 daripada isi Al-Qur'an. Bayangkan itu. Jadi kalau Qul huwallahu ini diulang-ulang dibaca, insyaallah itu yang mengantarkan niat kita, hati kita selalu berniat baik. Dan kita tutup dengan ikuti saya membaca Al-Ikhlas, dan kita berdoa. Saya minta maaf tidak ada tanya jawab hari ini. Insyaallah nanti yang akan datang kita buka tanya jawab. Saya saudaraku rahimahumullah, kalau ada pertanyaan kita dibuat memang gitu. Di kamar Ustaz mau tanyakan ini, tanyakan ini sebelum saya datang adanya atau pas di pengajian, supaya bisa kita ada dialog. Kan bagus itu kalau kita dialog. Ada yang kita sampaikan apa saja yang berkaitan dengan masalah-masalah berat atau ringan. Siapa tahu saya tidak bisa mungkin kasih uang, tapi saya bisa kasih tips-tips. Ya, saya kasih kiat-kiat, saya kasih buah-buah pikiran. Boleh jadi itu lebih berharga daripada materi yang diberikan kepada Anda. Kita ikuti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Semoga tahun ini 1442 Hijriah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan apa? Selalu berniat baik, selalu berpikir baik, bergaul dengan orang yang berniat baik. Terutama sumber daripada kebaikan itu adalah Al-Quran, dan sumber kebaikan itu adalah membaca. Hari ini saya yang belum dapat buku silakan ambil. Saya selalu menyediakan buku, insyaallah silaturahim, dan insyaallah doakan saya mudah-mudahan istiqamah dalam dakwah, dan insyaallah kita saling diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Malik, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, di waktu duha ini, di siang hari ini, di mana waktu ketika Nabi Musa memberi hidayah kepada orang-orang yang menjadi pembencinya, ya Allah, di saat dia berhadapan dengan Fir'aun, waktu yang Engkau berkahi, waktu saudara-saudara kami semua dan kami mendapatkan rahmat-Mu dari terpancarnya sinar matahari, ya Allah,
Ya Allah, kami berdoa kepadamu seraya meyakini Engkau mengabulkan doa-doa kami, Engkau menyaksikan kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah ujian dan cobaan ini ya Allah. Ada di antara kami yang mendapatkan ujian hidup di tempat ini ya Allah bertahun-tahun lamanya. Sesungguhnya kalau Engkau berikan keringanan pada jiwanya, hatinya, maka sesungguhnya tidak ada yang berat baginya ya Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu pernah dihukum, pernah menjalani dalam penjara lebih lama daripada dirinya, tapi dia justru mendapatkan kebaikan dan manfaat ya Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Buya Hamka, seperti orang-orang yang terdahulu menjadikan lapas penjara sarana mendapatkan hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pun mengharap demikian ya Allah. Jadikanlah tempat ini sarana kami hijrah berubah menjadi lebih baik, karena kami tidak tahu ajal kami ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan banyak dosa kami dan sedikit amal kami ya Allah. Jadikanlah tempat ini ya Allah tempat kami menghapus salah kami yang kami perbuat dulu sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, olehnya itu di tempat ini kami berdoa, mendoakan ibu dan bapak kami yang kami berpisah untuk sementara ya Allah. Berikanlah kesehatan ibu hamba di luar ya Allah. Berikanlah kekuatan kesehatan ayah hamba di luar ya Allah. Jadikanlah hamba tetap bisa menjumpa dengannya ya Allah selesai menjalani ujian dan cobaan ini ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami telah wafat ibunya, sudah ada di alam kubur, telah meninggal ayahnya, sudah ada di alam kubur ya Allah, maafkanlah salah ibunya, maafkanlah khilaf ayahnya, terangilah amalan kuburnya ya Allah, dan janganlah Engkau bebankan dosa atas apa yang dilakukan putra-putrinya di dunia ini. Engkau timpakan kepada ayahnya, ibunya di alam kubur ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, doa kami pula kepada istri dan anak-anak kami yang kami berpisah dengan ujian ini. Kami mengetahui ya Allah, yang paling berat ujiannya, beban hidupnya adalah istri kami ya Allah. Dia tidak ada penopang hidupnya karena kami berada di tempat ini ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesabaran kepada istri hamba ya Allah, berikanlah kekuatan kepadanya, jadikanlah dia tetap setia menanti hamba ya Allah selesai menjalani ujian dan cobaan ini ya Allah. Begitupun anak-anak hamba ya Allah, keluarga hamba di luar ya Allah, jaminlah rezeki mereka ya Allah, karena sesungguhnya hewan melata Engkau jamin rezekinya ya Allah, karena sesungguhnya hamba miskin, hamba lemah, hamba tidak berdaya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, banyak permohonan kami kepadamu ya Allah, terutama kami di sini warga Rutan Pangkep. Jadikanlah kami saling berkasih sayang, menyayangi sesama warga, menghormati petugas yang membina kami, dan mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jauhkanlah kami di sifat pemarah, pendendam, pendengki. Jauhkanlah kami penyakit hati sebagaimana yang dibahas tadi di dalam dakwah ya Allah. Jauhkanlah kami niat buruk ya Allah. Ilhamkanlah kami selalu berniat baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami tahun ini dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya ya Allah. Ya Rahman, masukkanlah kami di surga ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Banyak permohonan kami ya Allah kepadamu, karena Engkau perintahkan kami berdoa kepadamu, ud'uni astajib lakum. Olehnya itu kami berdoa segala kebaikan berikanlah kepada kami sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan ya Allah, sekarang maupun yang akan datang. Dan Engkau lebih tahu keburukan musibah bencana yang ingin menimpa kami. Terutama jauhkanlah kami dari wabah penyakit COVID-19 ya Allah. Semuanya kami di sini, begitupun keluarga kami di luar ya Allah. Angkatlah wabah ini di negeri kami ya Allah, di Indonesia, di Pangkep, di Sulawesi Selatan, seluruh negeri orang-orang yang beriman ya Allah. Rabbana inna hata du'auna wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.